Ruang Dewa Bela Diri, Bab 741 sampai dengan 745. Bab 741. Saudara, gaya bertarung serigala kecil itu terlalu tak tahu malu. Secara halus disebut perang gerilya, tetapi menurutnya, itu seperti sepotong kulit sapi yang tak bisa ditarik. Terlebih lagi, keterampilan tubuhnya begitu luar biasa sehingga sulit baginya untuk mengejar ketinggalan. Anjing lokal ini sekarang menjadi orang suci yang agung, tetapi perilakunya masih bajingan seperti yang dikatakan legenda, yang benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. Melihat dewa pertama hendak mengayunkan pedangnya ke arah Sekte Yiyuan, serigala kecil segera berbalik dan meraung. Dewa pertama, kalau kau laki-laki, tantanglah pangeran ini. Bagaimana kau bisa menjadi pahlawan kalau kau menindas mereka yang lebih lemah darimu? Dewa pertama berbaju besi mendengus dingin, tak mengindahkan kata-kata serigala kecil. Tunggu sampai aku meratakan Sekte Yuan ini dengan tanah. Baru aku akan datang dan membunuhmu. Dasar anjing. Sambil berbicara, dewa pertama mengangkat pedangnya, dan energi pedang aneh yang merupakan kombinasi energi pedang putih dan hitam tiba-tiba muncul di gagang pedangnya. Kekuatan yin dan yang bergejolak di dalamnya, menyatu, lalu meledak. Ketika energi itu terciprat, berubah menjadi kekuatan abu-abu yang seimbang, yang sangat mengerikan. Putih melambangkan kehidupan, sementara hitam melambangkan kematian. Hidup dan mati berada di bawah kendalinya. Ini adalah wilayah yang hanya bisa diakses oleh Tuhan. Ini berkat metode kultivasinya yang unik, yang Ye Xiwen kuasai. Ia telah menemukan petunjuk dalam ingatan para dewa kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Namun, bahkan saudara-saudara dewa pertama pun tidak tahu banyak tentang rahasianya. Ketika mereka masih legenda setengah langkah, dewa pertama sudah menjadi ahli tingkat Sein. Karena itu, hanya sedikit yang bisa membuatnya bertindak. Dengan kata lain, setiap kali musuh yang benar-benar tangguh muncul, serangan dewa pertama hanyalah sesaat. Tak ada lawan yang mampu memaksanya mengerahkan seluruh kekuatannya. Di mata para dewa kedua dan sejenisnya, dewa pertama bagaikan dewa. Bahkan mereka sendiri belum pernah benar-benar menyaksikannya mengerahkan seluruh kekuatannya. Mereka hanya tahu sedikit tentang kemampuan bela dirinya. Diketahui bahwa dewa pertama mempraktikkan seni bela diri yang disebut Liang Yi King Hong Jing. Seni bela diri ini mungkin terdengar biasa saja, tetapi sebenarnya cukup kuat. Hal ini karena melibatkan kekuatan yin dan yang. Liang Yi, atau dua yin dan yang, merupakan kekuatan Tai Chi. Namun, berdasarkan pemandangan yang dilihat oleh dewa kedua dan rekan-rekannya, dewa pertama hanya bisa menggunakan salah satu kekuatan yin dan yang saat beraksi. Kekuatan itu memang sudah sangat kuat saat itu, tetapi meskipun begitu, tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan yin dan yang saat ini. Maka sejak saat itu, Ye Xiwen sangat waspada terhadap dewa ilahi pertama. Meskipun hanya beberapa fragmen serangannya, itu sudah cukup untuk membuat Ye Xiwen sangat waspada terhadap kekuatan yin dan yang. Tak diragukan lagi, di antara sekian banyak hukum seni bela diri, kekuatan yin dan yang adalah hukum yang sangat maju, berevolusi hingga ekstrim. Itu adalah kekacauan. Dan apa itu kekacauan? Itu adalah awal dari segala sesuatu. Segala sesuatu berevolusi dari kekacauan. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya prinsip yin-yang. Namun kini, ketika ia bertemu kembali dengan dewa pertama, ia tiba-tiba menggunakan metode menggabungkan yin dan yang begitu ia bergerak. Jantung Ye Xiwen berdebar kencang. Pasukan dewa yang dulunya terkenal di jalan kuno dan hampir memusnahkan organisasi lain memang luar biasa. Jika saat itu Ye Xiwen, ketika ia bertemu dengan dewa ilahi pertama, harapannya untuk lolos mungkin sangat tipis. Kesenjangan antara legenda setengah langkah dan master alam suci sungguh tak terbayangkan. Bahkan Ye Xiwen, yang sombong, sangat jelas tentang hal ini. Ketika serigala kecil itu melihat tindakan dewa pertama, ia langsung menerkamnya seperti serigala lapar yang menerkam mangsanya. Gerakannya sangat cepat dan ia hampir seketika berada di hadapan dewa pertama. Jika dewa pertama ini dibiarkan membunuh tanpa kendali, maka Sekte Yiyuan kemungkinan besar akan dihancurkan olehnya. Ia sangat memahami kekuatan seorang Sage Agung, karena ia sendiri adalah seorang Sage Agung.
Jadi ia tahu betul apa arti seorang Sage Agung, terutama bagi para pejuang di bawah Sage Agung. Sage Agung adalah dewa, surga, dan tidak ada cara untuk melawan. Tentu saja, monster seperti Ye Xiwen yang ingin menantang surga tak terhitung jumlahnya. Ia mampu membunuh Sage Agung ketika ia tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Sage Agung, tetapi bukan berarti orang lain bisa melakukannya. Hal itu hanya terjadi sekali dalam bertahun-tahun. Dewa pertama mencibir, dan bilah pedangnya langsung berputar dan menebas serigala kecil itu. Bilah panjang itu menerjang serigala kecil itu bagai pegunungan, dan semua orang langsung mengerti bahwa ini hanyalah jebakan besar, jebakan untuk memancing serigala kecil itu. Intinya, ia masih ingin melenyapkan serigala kecil itu terlebih dahulu dan menyingkirkan masalah besar yang bisa melawannya ini. Sedangkan untuk Sekte Yiyuan, ia tak pernah menganggapnya serius. Dalam pasukan dewanya, ia hanya bisa menemukan beberapa orang untuk menghancurkan Sekte Yiyuan. Alasan mengapa ia datang ke sini dengan meriah sepenuhnya karena ia ingin melampiaskan amarahnya, dan membiarkan Ye Xiwen merasakan sakitnya kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ia harus membantai semua orang di Sekte Yiyuan untuk meredakan amarahnya selama bertahun-tahun. Pada saat itu, dengan kepala kerabat Ye Xiwen diletakkan di depannya, dan perlahan menyaksikan ekspresi marahnya saat dia benar-benar kehilangan akal, itu akan menjadi kesenangan yang luar biasa di dunia. Harus kuakui, langkahnya ini memang sangat licik, tetapi juga sangat berguna. Jika dia benar-benar berhasil, Ye Xiwen mungkin akan patah hati. Ye Xiwen tidak kembali ke Akademi Zenwu dan bergegas ke Sekte Yiyuan, bukankah hanya untuk masalah ini? Sayang sekali anjing lokal seperti itu muncul tiba-tiba dan mengacaukan rencananya. Kalau tidak, dia pasti sudah membantai semua orang di Sekte Yiyuan tanpa meninggalkan jejak. Memikirkan hal ini, dia menjadi marah dan memutuskan untuk membunuh anjing itu terlebih dahulu. Hati-hati, hati-hati, tidak bagus. Tak terhitung pengingat tiba-tiba terdengar di Sekte Yiyuan, dan banyak orang merasa khawatir. Mereka masih memiliki kesan mendalam tentang serigala kecil ini karena ia berkaitan erat dengan Ye Xiwen, seorang tokoh terkemuka di Sekte Yiyuan mereka. Meskipun Ye Xiwen sudah puluhan tahun tidak bergabung dengan Sekte Yiyuan, dan lebih dari selusin orang baru telah bergabung dengan Sekte Yiyuan, legenda tentang Ye Xiwen tak pernah pudar. Ia bisa dibilang sebagai orang paling legendaris di Sekte Yiyuan. Selama di Sekte Yiyuan, ia telah melakukan banyak hal hebat. Setelah bergabung dengan Akademi Zenwu, ia masih sibuk dan segera menjadi selebritas di Akademi Zenwu. Ia bahkan dianggap sebagai idola oleh para muridnya di kemudian hari. Lagi pula, mereka semua adalah anak muda, penuh semangat dan vitalitas. Dan siapa yang tidak ingin meraih kesuksesan dan menonjol? Namun, mereka menghadapi kenyataan yang lebih kejam. Mereka datang dari seluruh penjuru Dai Viet. Tetapi mereka bukan apa-apa di Sekte Yiyuan, tempat berkumpulnya para jenius Dai Viet. Karena itu, tindakan Ye Xiwen pada masa itu segera dibaca oleh mereka sebagai kisah inspiratif. Bahkan serigala kecil yang mengikuti, Ye Xiwen pun menjadi terkenal karena hal ini. Semua orang tahu bahwa Ye Xiwen diikuti oleh seekor serigala yang tampak seperti anjing lokal. Meskipun banyak orang belum pernah melihat serigala kecil itu, mereka langsung mengenalinya saat ia muncul. Saat itu, serigala kecil itu tertipu. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Serigala kecil yang tiba-tiba muncul saat ini menjadi satu-satunya penyelamat di hati mereka. Jika sesuatu terjadi padanya, Sekte Yiyuan akan benar-benar tamat, dan seluruh keluarga pasti akan dibantai. Bang! Energi pedang abu-abu itu menebas tubuh serigala kecil itu. Serigala kecil itu menjerit dan berguling jatuh. Pinggangnya hampir terbelah dua. Bagi klan serigala, pinggang adalah bagian terlemah mereka. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mereka memiliki pinggang seperti tahu. Serigala kecil pun sama. Pedang itu menebas dengan sekuat tenaga. Namun dalam sekejap, semua tulang pinggangnya patah. Pecahan tulang beterbangan kemana-mana. Dan pemandangannya berdarah dan mengerikan. Secerca keterkejutan terpancar di mata dewa pertama. Ia tak menyangka bisa membelahnya menjadi dua hanya dengan satu pedang. Ia begitu berpengalaman sehingga ia tahu betul bahwa pinggang adalah titik lemah monster seperti serigala itu.
Ia langsung membidik titik lemah itu dan menebasnya tanpa ragu. Bahkan gunung dan sungai pun akan terbelah dua oleh pedangnya. Tetapi pedang ini tak mampu membelah pinggangnya. Kekuatan tubuh coyote ini jauh melampaui dugaannya. Tapi itu tidak masalah. Beri dia satu pukulan lagi dan kirim dia ke neraka. Niat membunuh terpancar di mata dewa pertama. Dan energi bilah abu-abu di pedang panjang di tangannya langsung meledak. Dan hendak menebas ke arah serigala kecil itu. Dewa pertama, bukankah kau mencariku? Aku datang. Ye Xiwen harus berteriak cepat saat ini dan terbang dari kejauhan. Ye Xiwen, mata dewa pertama tiba-tiba bersinar terang. Dan ia berteriak keras. Suaranya tiba-tiba bergemuruh seperti guntur, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Sang bijak agung murka, dan langit serta bumi pun menangis. Ye Xiwen berjalan dengan tenang, tetapi ia bahkan tidak melihat ke arah dewa pertama. Sebaliknya, ia mendarat tepat di sebelah serigala kecil itu. Ia tampak sangat menyedihkan. Seluruh punggungnya berlumuran darah dan daging, dan tidak ada yang tahu berapa banyak tulang yang patah. Akhirnya kau di sini. Serigala kecil menyeringai. Giginya tampak kesakitan. Wajahnya yang gelap dan berbulu tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat antropomorfik. Ia meringis kesakitan. Jelas, meskipun serangan Dewa Ilahi pertama tidak membelahnya menjadi dua, tetap saja ia terluka parah. Brengsek, bunuh bajingan ini. Balaskan dendamku. Kau tidak bisa menghindar begitu saja. Ye Xiwen tak kuasa menahan amarah sekaligus geli melihatnya seperti ini. Ia menegurnya sambil tersenyum. Kau tidak punya mata. Untung saja aku tidak membelahmu menjadi dua dengan satu pisau. Hehe, jangan terlalu dipikirkan. Kalau aku menghindar, seluruh gunung pasti sudah terbelah dua. Kau pasti cemas sekali saat kembali. Serigala kecil itu tertawa dan tersentak. Berbaring telentang. Tak bisa bergerak. Cepat ledakkan dia. Ye Xiwen tidak berkata apa-apa. Tetapi hatinya terasa hangat. Inilah saudara. Tanda pisah. Wu Wei. Semoga ulang tahunmu menyenangkan. Pernikahanmu bahagia. Dan segera punya bayi. Saya ada banyak kelas hari ini dan pulang terlambat. Jadi pembaruannya agak terlambat. Tapi saya pasti akan menepati janji saya untuk membuat 4 pembaruan. Bab 742. Kakakku mengatakan untuk memukulmu. Apa itu saudara? Ini saudara. Meskipun serigala kecil itu bukan manusia, Ye Xiwen tidak memperlakukannya seperti hewan peliharaan. Dari awal hingga akhir, bahkan tidak ada yang disebut kontrak. Ia membiarkannya datang dan pergi sesuka hatinya. Di dalam hatinya, ia tidak berbeda dari manusia biasa. Hanya saja ia tidak berwujud manusia. Serigala kecil itu jelas bisa menghindarinya, tetapi ia tidak melakukannya. Meskipun tahu itu mungkin jebakan, ia tetap menerkam balik untuk melindungi Sekte Yiyuan. Kakak senior Ye Xiwen. Kakak senior Ye Xiwen telah kembali. Apa? Dia kakak senior Ye. Itu pasti dia. Aku punya potretnya. Jadi itu pasti dia. Banyak murid Sekte Yiyuan di bawah berteriak keras. Itu memang Ye Xiwen. Terutama banyak murid muda Sekte Yiyuan. Mereka menganggap Ye Xiwen sebagai idola mereka. Jadi ketika mereka melihat Ye Xiwen muncul, mereka langsung mengenalinya. Itu adalah Ye Xiwen. Ye Xiwen, kau di sini untuk mati. Sudah sepantasnya aku mengutusmu untuk memberi penghormatan kepada saudara-saudaraku. Ketika Dewa Pertama melihat Ye Xiwen, ia tak bisa tenang lagi dan meraung dengan suara teredam. Ia begitu membenci Ye Xiwen hingga ingin melahapnya hidup-hidup. Inilah pria di depannya yang telah membunuh semua adik laki-lakinya, menyebabkan ia kehilangan orang-orang yang dicintainya. Jelas ada perseteruan berdarah yang mendalam di antara mereka, dan ia berharap bisa membunuh Ye Xiwen. Ye Xiwen menoleh ke Dewa Pertama dan berkata, "Kau dengar apa yang baru saja dikatakan saudaraku? Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping." Ye Xiwen tidak lagi mempedulikan serigala kecil itu. Meskipun lukanya serius, serigala kecil itu memiliki teknik generasi Phoenix Langit. Luka-luka ini akan sembuh dengan cepat. Dahulu kala, Ye Xiwen telah mengajarkan teknik generasi Phoenix Surgawi kepada Xiaolang. Meskipun Xiaolang juga memiliki metode penyembuhan rahasianya sendiri, metode itu jelas tidak sebaik teknik generasi Phoenix Surgawi. Dengan teknik generasi Phoenix yang dimilikinya, serigala kecil
Selama ia masih bernapas, pemulihan hanyalah masalah waktu. Untuk membaca novelnya, kunjungi Ye Ziyu Gelombang UM. Ye Siwen segera menyerbu keluar, seketika mengguncang seluruh medan perang. Tak ingin mengganggu Sekte Yi Yuan di bawah, ia langsung menyerang pasukan ilahi, menempatkan medan perang di tengah-tengah pasukan ilahi. Jika demikian, korban jiwa hanya akan berada di pihak pasukan ilahi. Xiaolang juga telah merencanakan ini sebelumnya, tetapi ia gagal karena alasan sederhana. Ejekannya tidak cukup untuk menarik perhatian Dewa Ilahi pertama, dan sebaliknya, ia justru dibujuk kembali oleh Dewa Ilahi pertama. Namun, Ye Siwen berbeda. Perseteruan berdarah antara dirinya dan Dewa Ilahi pertama begitu dalam dan belum terselesaikan. Mati, kata-kata Dewa pertama sangat sederhana, yaitu membiarkan Ye Siwen mati, dan dia tidak berniat membiarkannya bertahan hidup. Tanpa ragu, Dewa Ilahi pertama mengejarnya. Sambil memegang pedang panjang, ia menebas dengan energi bilah abu-abu keperakan, mengirimkan gelombang riak energi yang dahsyat keluar. Satu serangan itu seakan menutupi langit. Tak terhitung prajurit ilahi yang tak mampu menghindar dilenyapkan oleh energi bilah tersebut. Dewa Ilahi pertama, yang sudah terlanjur dirasuki oleh pembunuhan, sama sekali tak peduli. Dalam benaknya, pasukan ilahi ini hanyalah budak. Tidak, hanya sedikit lebih baik dari budak. Sebenarnya, mereka tidak jauh lebih baik. Kematian adalah kematian. Selama Ye Siwen bisa dibunuh, semuanya sepadan, sangat sepadan. Sungguh master yang mengerikan. Begitu bergerak, Ye Siwen langsung menyadari bahwa dewa pertama ini mungkin sudah mencapai puncak alam Sein Agung. Aku tidak tahu pelatihan macam apa yang telah dia terima selama bertahun-tahun hingga mampu mencapai puncak alam suci agung. Tapi coba pikirkan, Ye Siwen bahkan belum berada di Sein Realm pada awalnya. Tapi sekarang dia telah memasuki Great Sein Realm, bukan? Dengan semua petualangannya dan dedikasi Nando dalam kultivasi, Ye Siwen tidak kalah. Berkualitas sebagai dewa-dewa nomor 1. Serangan dewa pertama langsung menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Kultivator puncak alam suci agung yang sebelumnya dibunuh Ye Siwen hanyalah sampah di hadapan dewa pertama. Sungguh tak tertandingi. Ye Siwen sudah bisa merasakan energi pedang mengerikan mengejarnya dari belakang. Energi pedang mengerikan yang bercampur dengan kekuatan yin dan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Sungguh mengerikan. Dewa pertama sendiri sangat berbakat dan jauh lebih kuat daripada dewa lainnya pada masa itu. Ketika mereka masih setengah langkah legenda, dia telah mencapai alam suci. Namun, Ye Siwen telah memasuki alam suci beberapa dekade yang lalu dan bukan tandingan mereka. Selama beberapa dekade ini, Dewa Ilahi pertama tidak melakukan apapun, dan dia jelas menerima kultivasi yang hebat. Tak terhancurkan, teriak Ye Siwen seketika. Dan dewa-dewi yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menyembur keluar dari pori-porinya, bagaikan benang sutra keemasan, menyelimutinya. Dari kejauhan, tampak seperti gelombang keemasan yang mengalir di atasnya. Ledakan, energi pedang menghantam Ye Siwen dengan ganas, yang baru saja menyempurnakan tubuh emasnya. Dengan suara dentuman keras, awan jamur tiba-tiba membubung. Awan itu membubung ke langit, menyebarkan gelombang kejut dahsyat yang menyapu ke segala arah. Semua murid pasukan ilahi di dekatnya langsung terguncang hingga tewas. Fluktuasi yang mengerikan itu pun mereda, dan Ye Siwen hanya terguncang oleh pukulan seperti itu. Dewa pertama memang kuat. Jika dulu, ia mungkin tak akan bisa melarikan diri. Namun sekarang berbeda. Dewa pertama memang membaik, tetapi ia membaik dengan kecepatan yang lebih cepat. Hubungan antara kedua belah pihak tidak lagi sama seperti di masa-masa awal. Bunuh. Bunuh bajingan ini. Bunuh dia dan balaskan dendam pada dewa-dewa lainnya. Banyak pasukan dewa menyerbu ke arah Ye Siwen, meneriakkan berbagai slogan. Perasaan melihat puluhan ribu orang menyerbu ke arah mereka sungguh mengerikan. Ye Siwen tidak berniat melawan mereka secara langsung. Tiba-tiba, sepasang sayap angin dan guntur muncul di belakangnya. Dengan kepakan tiba-tiba, langit dan bumi berubah menjadi lautan guntur dan kilat. Para prajurit dewa yang menyerbu masuk tersengat listrik hingga tewas oleh guntur dan kilat, atau terpotong-potong oleh bilah angin. Di lautan guntur dan kilat yang luas ini, itulah medan perang Ye Siwen.
Meskipun tidak terlalu mengancam bagi para master sejati, medan perang ini adalah tempat kematian bagi para pejuang biasa. Medan perang ini benar-benar senjata untuk pertempuran kelompok. Dengan sayap angin dan guntur, Ye Xiwen menjadi lebih mahir dalam pertempuran kelompok. Tentu saja, ini juga mengasumsikan bahwa pihak lain bukanlah seorang master yang sangat kuat. Jika ada 10.000 orang suci agung, maka yang bisa dilakukan Ye Xiwen sekarang hanyalah menutup gerbang sekte Yiyuan dan segera melarikan diri. Sekalipun ada 10.000 orang suci agung, sia-sia baginya untuk memasuki alam transenden. Ia tidak punya pilihan lain selain segera melarikan diri. Untungnya, meskipun pasukan ilahi dikenal elit, mustahil bagi mereka untuk memiliki 10.000 orang suci agung. Meskipun ada beberapa orang suci agung di dalamnya, mereka jauh lebih rendah daripada Ye Xiwen dan Dewa Pertama. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Tubuh Ye Xiwen bergetar hebat, dan ia langsung menyerbu ke arah Dewa Pertama. Karena lautan angin dan guntur menghalangi para penguasa pasukan dewa yang ingin masuk, Ye Xiwen berada dalam situasi duel dengan Dewa Pertama. Jadi Ye Xiwen tidak harus menghadapi pasukan puluhan ribu orang sekaligus. Pada saat ini, Ye Xiwen tiba-tiba mencapai pencerahan, dan keilahian emas dalam tubuhnya mendidih. Ia meninju, dan kekuatan bintang penghancur menyapu, memancar melingkar. Menghadapi pedang panjang Dewa Pertama, dia tidak menyerah sama sekali dan tidak berniat menghindarinya sama sekali. Di langit, berkat energi pedang Dewa Pertama, sebuah diagram yin yang tergambar dan meluncur turun. Inilah niat pedang Dewa Pertama, yang memuat seluruh niat pedang. Bunuh. Tatapan kebencian terpancar dari matanya, menatap lurus ke arah Ye Xiwen. Pedang panjang itu membawa aura mengerikan yang siap menghancurkan dunia, seolah-olah pedang panjangnya akan menghancurkan dunia. Niat tinju Ye Xiwen juga sangat terstimulasi, dan langsung terwujud, berubah menjadi bintang besar. Lingkungan sekitarnya pun berubah menjadi alam semesta. Inilah niat tinjunya, sekaligus niat tinju dari tinju debu bintang penghancur agung. Ada kesendirian dan tinju kehancuran dilayangkan. Keduanya berusaha sekuat tenaga. Itu adalah pertarungan yang mengerikan antara dua orang suci yang hebat. Ledakan. Suara keras ini menyebabkan ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping sebelum gelombang kejut yang mengerikan itu meletus. Suara itu sendiri telah mengungkapkan area ruang yang luas dan kacau. Kekuatan pertarungan kedua pria itu langsung menyerbu ke dalam kekacauan. Dan seketika gelombang besar meletus dalam kekacauan itu. Dan area kekacauan yang luas pun bocor keluar. Kau benar-benar telah berkembang ke level seperti itu. Dewa-dewa pertama mengerutkan kening ketika melihat Ye Xiwen melancarkan dua gerakannya berturut-turut. Ia belum pernah bertemu lawan sekuat itu. Sejak ia memulai jalur kultivasi, ia sulit menemukan lawan di antara rekan-rekannya. Di antara mereka yang selevel, ia adalah seorang master yang mendominasi dunia. Orang-orang selevel bukanlah lawannya, apalagi Ye Xiwen, yang baru saja melangkah ke ranah Sage Agung. Penglihatannya begitu tajam sehingga bagaimana mungkin ia tidak menyadari bahwa Ye Xiwen hanyalah seorang Great Sage tahap awal. Namun, justru karena itulah ia menjadi sangat khawatir. Ye Xiwen saat ini baru seorang master di tahap awal Great Sage, tetapi ia sudah sangat sulit dihadapi. Jika ia dibiarkan terus berkembang, ia akan dibunuh oleh mereka yang ingin menghambat perkembangannya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa dekade, kau memang seorang jenius alami. Aku belum pernah melihat seorang jenius yang lebih kuat darimu seumur hidupku. Tapi justru karena inilah, kau harus mati lebih cepat. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup dan menjadi ancaman bagiku. Jadi matilah. Teriak Dewa Pertama dengan marah. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang sangat mengerikan. Meledak menjadi bola. Dan berputar dalam sekejap. Membuatnya tampak sangat mengerikan. Pisau lain menebas. Kali ini hanya berjarak satu tarikan napas dari pisau sebelumnya. Pisau ini cepat, akurat, dan ganas. Melesat langsung ke arah Ye Xiwen. Bab 743. Benar-benar meledak. Serangan tunggal ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan seorang ahli alam suci agung dalam kemarahan. Wewe, pedang yang luar biasa kuat. Ye Xiwen hampir bisa merasakan seluruh tubuhnya terkunci sekaligus. Seolah-olah ia dan pedang itu telah menyatu.
Teknik pedang ini hampir memberi orang ilusi bahwa dunia telah berevolusi. Apa itu yin dan yang? Keduanya adalah hal-hal pertama yang berevolusi dari kekacauan. Tao melahirkan satu, dan yang satu itu adalah kekacauan. Kekacauan melahirkan dua hal yang berlawanan, dan dua hal yang berlawanan melahirkan empat citra, yang kemudian secara bertahap berevolusi menjadi segala sesuatu. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yin dan yang, serta ilmu pedang Liang Yi, pada dasarnya sangat dekat dengan kekacauan. Melihat ke depan adalah jalan yang agung, dan melihat ke belakang adalah jalan kelahiran dan kematian segala sesuatu. Bisa dibilang ini adalah Tao yang sangat luar biasa, terutama ketika Tao ini diintegrasikan ke dalam ilmu pedang. Ye Xiwen hampir bisa melihat lintasan energi pedang. Saat meluncur turun, ia mengembangkan dunia dan menciptakan kembali kekacauan. Sungguh pemandangan yang sangat aneh dan kontradiktif. Namun semuanya terintegrasi bersama. Ye Xiwen langsung bergerak, dan keilahian di tubuhnya memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di setiap sinar cahaya, terdapat seorang dewa yang melantunkan kitab suci abadi, yang mematahkan semua kunci energi pedang sekaligus. Tinju di tangannya melesat dalam sekejap, dan kekuatan bintang-bintang mulai menyapu dengan gelombang penghancur. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh alam semesta telah memasuki masa layu, mulai menyusut, dan mulai menurun. Inilah misteri utama dari tinju debu bintang penghancur agung. Alam semesta yang berevolusi di awal hanyalah permulaan. Apa itu kehancuran besar? Itu adalah transisi dari kemakmuran menuju kehancuran. Itulah kehancuran. Oleh karena itu, pada awalnya, alam semesta yang dapat dikembangkan Ye Xiwen semuanya berasal dari ketiadaan. Kemudian mereka menjadi makmur, tetapi pada akhirnya, mereka akan hancur dan kembali ke ketiadaan. Itu adalah sebuah siklus. Menyelesaikan siklus reinkarnasi adalah penghancuran besar yang sesungguhnya. Namun, Ye Xiwen hanya mampu melakukan bagian kelahiran sebelumnya, membuat seluruh alam semesta menjadi luar biasa semarak. Namun, bagian penghancuran, sulit untuk dipahami sepenuhnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat benar-benar melepaskan kekuatan sejati dari tinju debu bintang penghancuran besar. Tetapi hari ini, setelah melihat energi pedang yin yang dari Dewa Ilahi pertama, dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang disebut jalan hidup dan mati itu hanyalah variasi dari jalan yin yang tidak lain hanyalah penyatuan dan transformasi timbal balik dari dua kekuatan yang berlawanan. Karena kekuatan yin dan yang dapat saling bertransformasi, kekuatan antara hidup dan mati juga dapat saling bertransformasi. Oleh karena itu, ia merasa akhirnya berhasil menembus hambatan tinju debu bintang penghancuran besar yang telah lama mengganggunya. Mungkin butuh waktu untuk mengkonsolidasikannya, tetapi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ledakan. Terjadi ledakan lain. Awan jamur raksasa muncul dari tempat kedua pria itu beradu. Berbeda dengan serangan sebelumnya, serangan kali ini hampir membelah Ye Xiwen menjadi dua. Itu adalah serangan dahsyat dari Dewa Ilahi pertama. Energi pedang itu mengerikan, seketika memusnahkan sel-sel Ye Xiwen yang tak terhitung jumlahnya dan melukainya dengan parah. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa, dagingnya pasti sudah terbelah dua. Itu benar-benar jalan buntu. Lengan yang patah bisa disambung kembali menggunakan beberapa metode rahasia. Tetapi jika tubuhnya terbelah dua, tidak ada harapan. Namun, kondisi Dewa Ilahi pertama tidak jauh lebih baik saat ini. Ia menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi Ye Xiwen tidak menahan diri. Pukulan ini mendarat tepat di dadanya, langsung menghancurkan pertahanannya yang tak terhitung jumlahnya. Armor bagian dalam senjata suci tertinggi juga hancur berkeping-keping oleh Ye Xiwen dalam sekejap. Dadanya benar-benar cekung, dengan tulang-tulang patah dan daging berdarah. Ia tampak lebih menyedihkan dan berantakan daripada serigala kecil tadi. Darah menyembur dari sudut mulutnya, dan ada ketidakpercayaan di matanya. Ye Xiwen benar-benar bisa melukainya. Ini adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mengapa sebelumnya ia berpikir bahwa Ye Xiwen jelas bukan lawannya? Sekalipun ia telah memasuki alam Sage Agung, perbedaan kekuatan antar Sage Agung sangat besar. Baginya, ini hanyalah keajaiban yang mustahil. Namun kini, mukjizat yang luar biasa itu benar-benar terjadi. Dan dialah
Batu loncatan yang membuat semua itu tak dapat dipercaya untuk sesaat. Bagus sekali. Kalahkan bajingan itu. Serigala kecil di sampingnya langsung menari-nari dan melompat-lompat. Dengan perlindungan teknik generasi Phoenix Langit, ia bisa pulih dari cedera serius apapun selama ia punya cukup waktu. Meskipun cederanya tadi tampak serius, sebenarnya itu bukan apa-apa dibandingkan dengan teknik generasi Phoenix Langit. Setelah beberapa waktu, luka-lukanya hampir pulih. Pada saat ini, mereka dapat melompat-lompat dan bersorak. Namun, saat ini ia tidak meninggalkan gerbang Sekte Yiyuan. Bukannya ia tidak ingin membantu Ye Xiwen, tetapi ia tahu bahwa bantuan terbesar bagi Ye Xiwen saat ini adalah membantunya menjaga Sekte Yiyuan. Sekte Yiyuan kini menjadi titik lemah dan kelemahannya, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Ia sangat jelas tentang hal ini. Jadi daripada membantu Ye Xiwen, lebih baik ia membantu Ye Xiwen menjaga kampung halamannya. Ye Xiwen tiba-tiba merasa sedikit kesal. Saat ini, ia masih berniat menonton pertunjukan dari samping, yang benar-benar membuat Ye Xiwen tak berdaya. Namun saat ini, ia tidak punya waktu untuk mengurus Xiaolang, si anjing hutan. Di bawah perawatan teknik generasi Tianhuang, luka-luka Ye Xiwen membaik dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemudian, seluruh tubuhnya meregang, dan aura mengerikan Sang Sage Agung langsung menyapu seluruh medan perang. Tanpa menunggu Dewa Pertama merespons, ia langsung menyerbu ke depannya dan melancarkan tinju debu bintang penghancur agung sekali lagi. Bukannya dia tidak tahu apa-apa lagi, tapi sekarang dengan tinju debu bintang penghancur agung, dia akan berlatih dari alam kehidupan hingga alam kematian. Ini adalah tahap yang rumit dan kemungkinan besar dia bisa melewatinya. Dari alam kehidupan hingga alam kematian. Pada tahap ini, banyak pengalaman dan latihan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dia bahkan tidak mengubah postur tubuhnya sebelumnya. Dan jatuh lagi, berniat untuk meledakkan Dewa Pertama, hanya untuk memanfaatkan perbedaan waktu. Dia tahu bahwa Dewa Pertama sangat kuat, jadi dia harus memanfaatkan perbedaan waktu. Mengandalkan teknik generasi Phoenix Surgawi yang lebih baik dan lebih cepat daripada teknik rahasia penyembuhan lawan. Dia langsung menghancurkan lawan dan ingin meledakkannya. Ye Xiwen tentu tidak akan menganggap apa yang dikatakannya tadi sebagai lelucon. Wajah Dewa Pertama berubah dingin. Dan dia berkata, "Apa? Bagaimana mungkin ada kemampuan pemulihan yang begitu mengerikan?" Tepat ketika Ye Xiwen baru saja pulih, ia juga sedang dalam proses pemulihan. Meskipun ia memiliki beberapa rahasia penyembuhan yang baik, rahasia tersebut tidak dapat dibandingkan dengan teknik generasi Tianhuang milik Ye Xiwen. Di saat ragu-ragu ini, Ye Xiwen datang tepat di depannya. Ia tak punya pilihan selain menelan pil pahit dan melawan. Ia ingin menunda waktu, dan pedang panjang itu hendak menerjang Ye Xiwen lagi. Boom! Gelombang kejut dahsyat yang dihasilkan oleh pertarungan antara keduanya meletus lagi. Dan keduanya terpisah lagi. Tetapi kali ini pemandangannya benar-benar berbeda dari yang dibayangkan banyak orang. Dewa Pertama mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti. Darah merembes keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Ini karena Ye Xiwen telah melukai organ dalam dan seluruh ototnya. Luka-lukanya awalnya tidak pulih secepat Ye Xiwen. Dan kini kondisinya tak sempurna ketika ia beradu pukulan dengan Ye Xiwen, yang telah pulih sepenuhnya dengan teknik generasi Tianhuang. Pukulan ini membuat luka-lukanya semakin parah. Dari kejauhan, darah mengucur dari setiap pori-pori tubuhnya, dan ia tampak seperti orang yang berlumuran darah. Ini semua dipaksakan oleh Ye Xiwen. Kalau tidak akan seperti ini. Namun, Ye Xiwen tak berniat melepaskan Dewa Pertama, dan ia kembali menyerangnya. Inilah yang mereka sebut, membunuhmu saat kau lemah. Dewa Pertama ingin membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Mempertahankan orang seperti itu akan menjadi ancaman bagi hatinya. Tentu saja, ia tidak akan membiarkan ancaman seperti itu. Cara terbaik adalah membunuhnya dan menghilangkan akar masalahnya. Hanya setelah membunuh Dewa Pertama, Ye Xiwen dapat merasa tenang. Dan seluruh pasukan dewa dapat dikatakan telah tercabut. Dan tidak akan ada kekhawatiran seperti itu di masa mendatang. Ye Xiwen menerkam ke depan. Dan kecepatan Dewa Pertama, yang terluka lebih parah oleh Ye Xiwen, sangat terpengaruh. Saat ini, ia bahkan tidak bisa bergerak.
dan hanya bisa bertarung sekuat tenaga untuk menahan serangan Ye Xiwen. Selama ia bisa menahan gelombang serangan ini, ia akan selamat. Pada saat itu, luka-lukanya akan pulih sepenuhnya, dan situasinya mungkin akan sepenuhnya terbalik. Yang paling penting sekarang adalah jangan sampai ditekan oleh Ye Xiwen. Dalam pertarungan, hal yang paling tabu adalah dikalahkan oleh lawan. Seringkali, ketika lawan berada di posisi yang tepat untuk mengalahkan Anda akan benar-benar terdesak dan bahkan mungkin mati. Ini pertama kalinya setelah sekian lama ia benar-benar memikirkan hal seperti itu. Sebelumnya, ini adalah keajaiban yang mustahil baginya. Bagaimana mungkin ia, seorang master di puncak alam suci agung, dibunuh oleh orang yang baru saja memasuki alam suci agung? Ini sungguh mustahil. Pada saat ini, dia hanya bisa menggigit peluru dan melawan Ye Xiwen. Bang! Dewa pertama bagaikan layang-layang yang talinya putus. Tertiup angin lagi, menyemburkan darah ke langit. Pemandangan itu sungguh tragis, dan ia seolah tak menyadari berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Kekuatannya pada awalnya tidak lebih buruk dari Ye Xiwen, tetapi karena kecepatan pemulihan Ye Xiwen lebih cepat darinya, dia terus-menerus terluka dan benar-benar tertekan. Orang-orang dari tentara ilahi dan sekte Yi Yuan tercengang oleh pemandangan ini. Baru saja Xiaolang meminta Ye Xiwen untuk membantunya membalas dendam dan mengalahkan dewa pertama. Sekarang, dia benar-benar melakukannya dan meledakkannya. Bab 744, Kekuatan Darah. Itu benar-benar meledak. Semua orang menatap pemandangan ini dengan linglung, terutama pasukan ilahi. Dalam hati mereka, dewa ilahi pertama dipuja sebagai dewa. Tetapi sekarang orang yang mereka puja sebagai dewa itu justru terbanting ke tanah. Bagi mereka, rasanya seperti langit runtuh dan bumi runtuh. Ketika orang-orang dari sekte Yi Yuan melihat pemandangan ini, mereka merasa semakin tak percaya. Mereka semua tahu betapa kuatnya dewa pertama. Ia hampir menghancurkan seluruh sekte Yi Yuan. Iblis sebesar itu dihajar Ye Xiwen tanpa ada kesempatan untuk melawan. Setelah bertahun-tahun, kekuatan Wenner telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Zantian mendesah dalam formasi berat di gerbang sekte Yi Yuan. Puluhan tahun telah berlalu, dan kemajuan Ye Xiwen tak terlukiskan. Usianya baru 200 tahun. Tetapi saat itu ia merasa seperti pahlawan di usia senjanya. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, jarak di antara mereka memang semakin lebar. Ya, Sage Agung, itu adalah dunia yang sebelumnya hanya bisa kita dengar. Di sampingnya, Ye Kongming tak kuasa menahan desahan. Suasana gugup yang tadinya terasa hilang tanpa jejak karena kemunculan Ye Xiwen. Hatinya dipenuhi rasa bangga. Bagaimanapun Ye Xiwen tumbuh dewasa, ia tetaplah putranya. Meskipun ia bukan putra kandungnya, di dalam hatinya, ia tak berbeda dengan putranya sendiri. Sungguh merupakan berkah dari leluhur kami bahwa sekte Yi Yuan kami dapat melahirkan orang seperti itu, kata Lin Zantian. Di sekelilingnya, banyak pemimpin sekte Yi Yuan mengangguk setuju. Saat ini, baik Lin Zantian maupun Ye Kongming telah mencapai puncak sekte Yi Yuan. Selain pengaruh Ye Xiwen, peningkatan kekuatan mereka yang pesat juga merupakan faktor utama. Dengan harta karun langka yang Ye Xiwen kirimkan dari waktu ke waktu, mereka telah mencapai ranah legendaris hanya dalam beberapa dekade. Bahkan, menurut standar Akademi Zhenwu, mereka masih dianggap talenta muda. Mereka mungkin berasal dari generasi yang sama dengan Ye Xiwen, tetapi di dalam sekte Yi Yuan, mereka dianggap sebagai generasi yang lebih tua. Seorang master legendaris di Akademi Zhenwu, dia jelas bisa dianggap sebagai tokoh berpangkat tinggi. Pertumbuhan pesat sekte Yi Yuan selama bertahun-tahun dapat dikaitkan dengan dukungan Ye Xiwen. Bahkan kerajaan Viet Raya pun makmur, menjadi pemimpin 10 negara di wilayah Tenggara, berkat dukungan Ye Xiwen, seorang guru yang sangat kuat. Bahkan dengan Ye Xiwen memasuki alam suci agung, dengan dukungannya, Dai Viet dapat langsung mencaplok beberapa negara lain dan menjadi raksasa seperti Kekaisaran Ming. Ye Xiwen tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Saat ini, ia mengabdikan dirinya untuk pertempuran ini. Meskipun dari adegan itu, ia benar-benar menekan dewa pertama, dan tampaknya dewa pertama ditekan hingga sulit baginya untuk berbalik.
Tetapi hanya ia sendiri yang tahu bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar. Bahkan dapat dikatakan kesenjangannya sangat minimal, dan efektivitas tempurnya telah mencapai puncak alam Sein Agung. Namun, pertempuran saat ini berat sebelah dan sangat menguntungkan. Hal ini berkat teknik rahasia generasi Phoenix Surgawi yang dimilikinya. Ia selalu pulih lebih cepat daripada Dewa Ilahi pertama, dan ia telah memanfaatkan celah ini sepenuhnya. Sambil memulihkan diri ke puncaknya, ia juga menghancurkan Dewa Ilahi pertama, yang belum pulih, secara luar biasa. Saat mereka berdua terus bertarung, celah yang awalnya tidak begitu besar berubah menjadi keuntungan yang sangat besar karena usaha Ye Xiwen sedikit demi sedikit. Itulah mengapa terjadi apa yang disebut penghancuran yang sangat besar. Namun kenyataannya, jarak di antara mereka sangat tipis. Jika tidak hati-hati, ia akan terluka parah. Justru karena itulah Ye Xiwen tidak berani menganggapnya enteng. Ia benar-benar tidak berani menganggapnya enteng. Ia bisa saja ditumbangkan oleh dewa pertama yang tak terduga ini kapan saja. Pada saat ini, dewa pertama juga sangat ketakutan. Dia tidak menyangka situasinya akan seperti ini. Kemampuan pemulihan Ye Xiwen sialan ini terlalu kuat. Kita awalnya sama kuatnya, tapi dia berhasil membawa kita ke situasi ini. Dewa pertama merasa ketakutan, dan diam-diam terkejut dengan metode dan pengalaman tempur Ye Xiwen yang kaya. Dia tahu betul bahwa meskipun tubuh fisiknya tidak sebanding dengan tubuh Titan saudara keduanya yang selevel, itu masih jauh lebih unggul daripada manusia biasa. Namun kini, saat menghadapi Ye Xiwen, yang jauh lebih lemah darinya di ranah, ia seolah kalah telak. Ia sangat memahami pertarungan antara Ye Xiwen dan dewa kedua, bahkan telah menyelidiki banyak informasi untuk itu. Diketahui bahwa pertarungan antara Ye Xiwen dan dewa kedua merupakan pertarungan kekuatan fisik puncak. Kekuatan fisik Ye Xiwen juga terungkap dengan jelas dalam pertarungan itu. Namun, ia tidak menyangka bahwa meskipun ranahnya jauh lebih rendah daripada dirinya, ia masih bisa melawannya tanpa dirugikan. Tubuh ini memang luar biasa kuatnya. Awalnya, keduanya hampir setara dalam hal kekuatan. Tetapi setelah beberapa pertarungan, Ye Xiwen berhasil mengalahkan mereka dalam situasi ini. Ketepatan Ye Xiwen dalam menangkap peluang adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia memang seorang pria yang telah melalui ratusan pertempuran dan menjadi terkenal setelah pertempuran. Yang tak terhitung jumlahnya, ia mampu memanfaatkan peluang yang cepat berlalu. Singkatnya, hanya ada satu hal yang perlu dikatakan, yaitu, kecepatan pemulihannya tidak secepat Ye Xiwen. Meskipun sedikit lebih lambat, hal itu bisa menjadi kelemahan fatal yang sangat besar baginya jika terakumulasi seiring waktu. Tidak. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, sebelum Ye Xiwen dipukuli sampai mati, dia pasti sudah kelelahan. Dewa pertama diam-diam berseru bahwa ini tak bisa dibiarkan berlanjut. Ia menjadi kejam. Matanya merah membara saat berkata, Ye Xiwen, aku akan mengirimmu ke neraka. Tiba-tiba, terjadi perubahan besar pada tubuhnya. Bulu-bulu tebal mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuhnya ditutupi rambut hijau zamrud. Dari kejauhan, ia tampak seperti pria berbulu di pegunungan, sangat menakutkan. Di antara bulu-bulu tebalnya, sepasang mata merah menyala tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Ia langsung berdiri tegak, dan tubuh berdarah yang dipukuli Ye Xiwen juga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ye Xiwen, dewa pertama meraung dengan suara rendah, seperti binatang buas. Ye Xiwen langsung terkejut. Apa yang terjadi? Ia bahkan bisa merasakan kekuatan darah yang mengerikan mendidih di tubuh dewa pertama. Perasaan itu berbeda dari yang ditimbulkan oleh teknik rahasia biasa. Ye Xiwen, hati-hati. Orang ini benar-benar telah mengaktifkan darah di tubuhnya. Suara peringatan Yemo terdengar di telinga Ye Xiwen. Tetapi tanpa peringatannya, Ye Xiwen juga bisa merasakan aura berbahaya. Aura yang sangat berbahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aku tidak menyangka kalau dewa-dewa pertama ternyata adalah sisa-sisa, kata Yemo. Hati Ye Xiwen tiba-tiba bergetar. Ia sudah lama mendengar istilah klan sisa. Menurut legenda, sebelum manusia menguasai langit berbintang yang luas, dunia itu adalah milik klan sisa. Kemudian,
Setelah sekian lama, klan sisa digulingkan dari tahta penguasa. Namun, klan sisa tidak punah. Faktanya, banyaknya kerusuhan di bawah langit berbintang kurang lebih berkaitan dengan klan sisa. Meskipun demikian, ini adalah pertama kalinya Ye Xiwen melihat Remnants. Kelompok etnis ini, yang dulunya bersaing dengan manusia untuk memperebutkan supremasi. Meskipun ada pepatah Remnants yang bersatu, tetapi kenyataannya, mereka bukanlah kelompok etnis yang bersatu. Terdapat berbagai kelompok etnis di setiap dunia dan setiap planet, tetapi mereka kemudian diusir oleh manusia dan dengan demikian memiliki kebencian yang sama terhadap musuh, sehingga muncullah nama Remnants. Meskipun dia tidak tahu klan mana yang menjadi dewa pertama di antara para penyintas, dia sudah bisa merasakan kengerian dan bahaya dari dewa pertama. Tiba-tiba, banyak orang di Sekte Yuan gempar. Kata para penyintas mungkin asing bagi sebagian besar murid mereka, tetapi bagi para pemimpin puncak, kata itu sama sekali tidak asing. Mereka tahu betul arti kedua kata ini, dan mereka juga tahu bahwa begitu para penyintas muncul, itu akan menjadi kejutan besar bagi dunia manusia. Apapun kekuatan yang dimiliki manusia, hanya ada satu kata untuk para penyintas, musnahkan. Ini adalah hak alami sang pemenang. Jadi, kau sisa-sisa klan Survivor? Tanya Ye Xiwen tegas. Bagaimanapun, ia tetap waspada terhadap klan Survivor, kelompok yang telah menyebabkan begitu banyak korban bagi leluhur umat manusia. Kau benar-benar lelah hidup. Sejak kau menampakkan diri, kau harus menghadapi kejaran tanpa henti dari dunia manusia. Hahaha, Dewa Ilahi pertama tertawa terbahak-bahak. Suaranya serak dan liar. Sekarang setelah aku terbongkar, tak seorang pun dari kalian bisa lolos. Di belakangnya, banyak pasukan dewa langsung mengepung Ye Xiwen dan Sekte Yuan. Jelas bermaksud untuk membantai Ye Xiwen dan Sekte Yuan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak menyisakan seorang pun yang hidup. Sekalipun mereka tahu bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu hanya suatu sisa, namun orang-orang itu tidak terguncang sedikit pun. Seolah-olah mereka telah dicuci otaknya dan tidak terguncang sedikit pun. Kalian semua harus mati. Aku akan menggunakan kepala kalian untuk mengenang saudara-saudaraku yang telah tiada dan membuat kematian kalian sangat menyedihkan. Tidak, aku akan membiarkan kerabat kalian mati sebelum kalian. Kalian harus menyaksikan mereka mati dengan mata kepala kalian sendiri dan membiarkan kalian merasakan sakitnya kehilangan orang-orang yang kalian cintai. Wajah dewa pertama, yang ditutupi rambut hijau, penuh dengan ekspresi ganas. Darah klan yang masih hidup bergejolak, membuatnya menjadi lebih kejam dan maniak. Boom, pedang panjang di tangannya langsung terayun, dan langit serta bumi berubah warna. Kekuatan Yin Dan yang tiba-tiba menyapu angkasa tak berujung bagai lautan, dan langit serta bumi tiba-tiba berubah kelabu. Kekuatan Yin Dan yang dahsyat itu cukup untuk mencekik seorang penguasa alam suci dalam sekejap. Ye Xiwen, hati-hati, peringatan serigala kecil datang dari samping. Saat ini, ia sudah bergegas maju untuk menghindari kekuatan Yin Dan yang berbahaya. Wajah Ye Xiwen dipenuhi kesungguhan. Setelah mengaktifkan garis keturunannya, Dewa Ilahi pertama benar-benar luar biasa kuatnya. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bab 745, Sein Agung tahap tengah. Kekuatannya memang mengerikan. Kemanapun energi pedang itu lewat, ruang berfluktuasi hebat. Seperti air mendidih. Mendidih seketika. Dan kecepatannya luar biasa. Pedang itu masih berada di tangan dewa pertama di detik sebelumnya. Tetapi di detik berikutnya pedang itu sudah terpotong di depan Ye Xiwen. Bahkan Ye Xiwen merasa bilah tajam itu hendak melukai wajahnya. Untungnya, kecepatan Ye Xiwen tidak cukup cepat, dan sayap iblisnya langsung melebar, langsung menghindari bilah tajam itu. Boom! Setelah energi pedang membelah langit, ia langsung menyerbu kekacauan, menimbulkan gelombang tak berujung. Ye Xiwen merasakan sedikit rasa dingin di punggungnya. Pisau tadi terlalu aneh. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin telah terbelah dua oleh pisau itu. Dilihat dari kekuatannya, kekuatan keseluruhan dewa pertama telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi setelah garis keturunannya distimulasi. Saya khawatir itu tidak kalah dengan alam sukses kecil dari alam Sage Agung. Meskipun kekuatan ini masih kalah dari penguasa Istana Asteris terakhir,
Tekanan pada Ye Xiwen juga tiba-tiba meningkat. Terakhir kali ia menghadapi penguasa istana penghancur jiwa. Ia tidak sepenuhnya tidak berdaya untuk melawan. Tetapi sebenarnya hampir sama. Orang itu berada di level pencapaian agung alam suci agung. Dan hanya sedikit lagi dari mencapai level kesempurnaan agung alam suci agung. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dihadapi Ye Xiwen saat ini. Sekalipun dia hanya sementara dipromosikan menjadi dewa pertama alam suci agung. Bagi Ye Xiwen, rasanya seperti dia tiba-tiba dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kalian semua tidak boleh pergi hari ini. Tidak akan ada yang selamat. Bahkan 10 negara di wilayah Tenggara ini. Semuanya akan dibantai. Tatapan mata dewa pertama tampak gila. Ia begitu membenci Ye Xiwen hingga ingin melenyapkan semua orang yang berhubungan dengannya. Pedang panjang di tangannya melesat dengan anggun, menebas aura pedang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya ke langit, menutupi langit dengan rapat, dan menghalangi jalan mundur Ye Xiwen. Sungguh mengerikan. Setelah mengaktifkan garis keturunannya, kekuatannya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sutra Pelangi Biru Yin yang di tangannya juga menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi. Sebelumnya, jauh melampaui imajinasi Ye Xiwen sebelumnya. Ledakan dentuman, energi pedang di langit menebas Ye Xiwen, dan langsung meledak dengan kekuatan yang mengerikan, meledak di udara. Seluruh langit runtuh total oleh ledakan energi pedang ini. Dari kejauhan, pemandangan itu sangat mengerikan. Ketika efeknya menghilang, Ye Xiwen terlihat di dalamnya, tampak sangat malu. Meskipun ia dilindungi oleh tubuh emas dan cermin Tianyuan, namun, pukulan barusan telah langsung melukai tubuhnya dengan serangkaian luka besar. Darah muncrat, tulang-tulang beterbangan di mana-mana. Ia tampak sangat menyedihkan. Jika ia orang biasa, ia pasti sudah terbelah dua di tempat. Kekuatan keberhasilan kecil Great Saint Realm begitu kuat. Ye Xiwen terpaksa menarik napas dalam-dalam saat ia terus menggunakan teknik generasi Phoenix Surgawi untuk memperbaiki luka di tubuhnya dan mengeluarkan energi pedang di dekat luka tersebut. Ye Xiwen, kau tidak bisa terus seperti ini. Sekalipun kau memiliki tubuh emas dan perlindungan cermin Tianyuan, kau akan tetap dibunuh olehnya. Ye Mo mengingatkan. Ye Xiwen mengangguk. Ia tak pernah menyangka Dewa Ilahi pertama akan menjadi begitu kuat hanya dengan mengaktifkan garis keturunannya. Kini ia bisa membayangkan betapa sulitnya bagi para leluhur kita berjuang untuk bertahan hidup dengan sisa-sisa ini. Keberhasilan kecil di Great Saint Realm. Kekuatan tersebut telah melampaui batas kemampuan Ye Xiwen. Ayo coba, aku akan coba lihat apakah aku bisa menembus tahap tengah Great Sage sekarang juga. Dengan begitu, aku masih bisa melawannya, kata Ye Xiwen sambil menggigit noda darah di bibirnya. Jika dia baru berada di tahap awal Great Sage, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Dewa Ilahi pertama yang telah mengaktifkan garis keturunannya. Untuk saat ini, hanya ada satu cara, yaitu menembus tahap tengah Great Sage. Meskipun belum lama ia memasuki tahap Sage Agung, nyatanya, ia telah mencapai puncak tahap awal Sage Agung. Saat menjalani kesengsaraan, ia membunuh kesengsaraan surgawi tersebut dan menyerap seluruh kekuatan kesengsaraan surgawi ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun belum lama ia memasuki tahap Sage Agung, dari segi ranah dan kekuatan, ia telah mencapai puncak tahap awal Sage Agung. Jika tidak, mustahil baginya untuk bersaing dengan Dewa Ilahi pertama dan menekannya sepenuhnya. Awalnya, Ye Xiwen juga berencana untuk mencari tempat untuk menerobos setelah menyelesaikan Sekte Yiyuan. Di masa yang makin kacau ini, tak ada lagi waktu yang cukup baginya untuk membuat terobosan, dan ia hanya dapat mencoba segala cara yang mungkin untuk membuat terobosan. Cahaya seperti batu giok samar-samar muncul di belakang Ye Xiwen, membentuk pohon. Ia langsung memasuki kondisi pencerahan. Dalam keadaan trans, seolah-olah ia telah berkomunikasi dengan Dao Agung dan ia benar-benar memasuki kondisi pencerahan secara langsung. Pohon kuno Mingxin telah dikorbankan. Selama periode ini, karena berakar langsung pada urat nadi naga dan menyerap nutrisi yang cukup, pohon kuno Mingxin tumbuh semakin cepat, dan pengaruhnya terhadap pencerahan juga semakin baik. Inilah salah satu alasan mendasar mengapa Ye Xiwen mampu membuat terobosan berkelanjutan selama periode ini. Semua luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang berlebihan.
dan energi sejatinya menjadi semakin kuat dan sempurna. Aku penasaran berapa kali metode penyembuhan rahasiamu bisa menyelamatkanmu. Dewa pertama juga melihat kelainan pada tubuh Ye Xiwen, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia hanya berpikir itu adalah perjuangan Ye Xiwen yang sekarat. Sekalipun dia memiliki metode penyembuhan rahasia yang luar biasa, di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Awalnya dia khawatir Ye Xiwen akan kabur, tetapi sekarang dia sama sekali tidak khawatir. Selama Sekte Yiyuan masih ada, Ye Xiwen tidak akan bisa kabur. Inilah sebabnya dia tidak menghancurkan Sekte Yiyuan dengan satu pedang. Jika Sekte Yiyuan dihancurkan, maka jika Ye Xiwen ingin kabur, dia mungkin tidak akan bisa mengejarnya. Sekarang selama Sekte Yiyuan masih ada, Ye Xiwen harus dikurung di sini dengan patuh. Meski kelihatannya gila, dia tidak gila sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas ke Ye Xiwen dan menyerangnya dengan pedang panjang di tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan antara kedua belah pihak di langit semakin sengit. Meskipun Ye Xiwen bertarung dengan sangat berani dan tidak takut terluka, ia masih sepenuhnya tertekan dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ye Xiwen, yang kekuatannya jauh lebih rendah daripada dewa pertama, bertarung dengan sangat keras. Untungnya, dewa pertama juga ketakutan oleh kegilaan Ye Xiwen. Ye Xiwen bertarung seolah-olah tidak peduli dengan korban jiwa sama sekali. Ia hanya menyerbu maju tanpa ampun, menukar luka dengan luka. Hal ini membuatnya ragu dan tidak berani terlalu terlibat. Jika tidak, meskipun ia bisa membunuh Ye Xiwen, Ye Xiwen juga bisa melukainya dengan serius. Tubuh fisiknya tidak semenakutkan Ye Xiwen. Setelah merangsang garis keturunannya, kemampuannya justru meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, Ye Xiwen jatuh ke dalam kondisi meditasi. Meskipun ia masih bertarung dengan dewa pertama, kesadaran utamanya terbenam dalam persepsi. Dengan bantuan pohon kuno Mingxin, Ye Xiwen dengan mudah merasakan keberadaan Dao Agung. Perasaan bebas menjelajahi Dao Agung membuatnya sangat bahagia. Dia bahkan lupa bahwa dia masih bertarung dengan dewa pertama, dan bahkan melupakan semua bahayanya. Kekuatan dalam tubuh Ye Xiwen juga bergerak maju perlahan namun pasti, menuju tahap tengah Sage Agung. Inilah efek dari pohon kuno Mingxin. Namun, dewa pertama bukanlah orang bodoh. Ia segera menyadari ketidaknormalan Ye Xiwen dan segera menyadari bahwa Ye Xiwen benar-benar sedang menerobos. Ia terkejut dan marah. Ia marah karena Ye Xiwen menerobos saat ini, yang jelas menunjukkan bahwa ia tidak menganggapnya serius. Ia berani menerobos saat bertarung dengannya, yang jelas merupakan provokasi. Yang mengejutkan, Ye Xiwen, yang baru berada di tahap awal Great Sage, sudah begitu menakutkan. Jika dia berhasil menembus tahap tengah Great Sage, itu akan menjadi bencana. Tiba-tiba, cahaya tajam berkilat di matanya. Seperti kata pepatah, seranglah selagi sakit masih lemah. Ye Xiwen, yang sedang dalam proses terobosan, tak diragukan lagi sedang berada di titik terlemahnya. Ini saat yang tepat untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, ia langsung menerkam ke depan dan ingin membunuh Ye Xiwen. Namun, meskipun Ye Xiwen dalam kondisi sadar, ia tidak sepenuhnya pingsan. Bahkan ada jejak jiwanya yang bocor keluar dari tubuhnya. Ia sangat tangguh mengandalkan insting, dan ketika bertarung berdasarkan insting, ia bahkan lebih lincah dari sebelumnya. Ye Xiwen terluka parah berkali-kali, lalu ia terus-menerus diperbaiki dengan teknik generasi Tianhuang, dan sekali lagi bergabung dalam pertempuran. Seiring pemahamannya semakin mendalam, kekuatannya pun meningkat, dan frekuensi cederanya pun berangsur-angsur berkurang. Ia bahkan mulai memiliki gagasan untuk setara dengan dewa pertama. Ada kengerian yang tak terjelaskan di mata dewa pertama. Ia tentu tahu bahwa ini adalah hasil dari pemahaman Ye Xiwen. Pemahamannya yang terus-menerus dan peningkatan kekuatannya yang terus-menerus membuatnya tiba-tiba dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Ia tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Tepat ketika ia hendak menyerang dengan sekuat tenaga, tiba-tiba, Ye Xiwen di sisi berlawanan menjadi semakin kuat. Pada saat itu, momentumnya tiba-tiba meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Momentumnya tak tertandingi. Energi sejati dalam tubuhnya juga mendidih dalam sekejap.
Dia tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan Ye Xiwen tiba-tiba meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia telah menerobos. Setelah menembus tahap tengah Sage Agung, Ye Xiwen tiba-tiba terbangun dari pencerahannya. Ia langsung merasakan energi sejatinya mengalir ke seluruh tubuhnya tanpa hambatan. Ia tidak lagi merasakan penghalang yang samar-samar ia sentuh ketika mencapai puncak tahap awal Sage Agung. Kecuali dia dapat mencapai puncak tahap tengah Grid Sage lagi, dia akan bersentuhan dengan penghalang itu lagi. Saat ia memasuki tahap tengah Grid Sage, seluruh tubuhnya mengalami transformasi yang cepat, dan tubuh fisiknya juga bertransformasi dengan kecepatan yang mengerikan, menjadi lebih kuat. Ayo, Ye Xiwen membuka matanya. Luka-luka yang ditinggalkan oleh pertempuran tak sadar dengan dewa pertama pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, dan aura seluruh tubuhnya terus meningkat.